Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Pinggih Triandianti, NIM 006, dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi. Di sini kita akan membahas sistem ekskresi. Manusia itu bagaikan mesin metabolisme. Tubuh manusia juga membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ekskresi. Kegiatan proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, ada sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan kembali oleh tubuh, seperti hormon dan enzim. Yang ketiga, ada defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu apa sih? Sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ ekskresi, yaitu yang pertama kulit, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang keempat ginjal. Yang pertama ginjal. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Yang kedua kulit. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Yang ketiga paru-paru menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat hati. Hati menghasilkan zat sisa berupa empedu dari perombakan sel darah merah. Yang pertama yaitu kita akan membahas ginjal. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal. Seperti pada gambar saya di samping ini, struktur ginjal terdiri dari bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri, tempat masuknya darah yang akan dibersihkan. Pembuluh arteri tersebut disebut juga sebagai arteri renalis. Dan pembuluh darah vena, tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Lalu kita akan menjelaskan mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Dalam ginjal terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada badan Malpighi, yang kedua ada tubulus concortus proximal, yang ketiga lengkung Henle, yang keempat tubulus concortus distal, dan yang kelima tubulus collectivus. Sekarang mari kita lebih dekat dengan badan Malpighi. Pada badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut juga glomerulus, dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman. Darah akan mengalir dalam kapiler glomerulus, disuplai dari arteriola efferent. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel, endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap pada kapiler glomerulus, sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung ke dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan disebut juga urin primer yang mengandung molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus concortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir pada sepanjang tubulus concortus proximal
dan akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh darah yang mengelilingi tubulus, nefron, atau tubulus concortus proximal. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus. Sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea, amonia akan tetap berada pada tubulus concortus proximal. Penyerapan kembali disebut dengan reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak mengandung zat-zat berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, air, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut sebagai lengkung Henle. Daerah lengkung Henle ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun dan daerah naik. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin disebut concortus distal. Di dalam tubulus ini, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat-zat antibiotik, zat obat-obatan dengan jumlah berlebih atau tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh seperti zat hormon, zat kimia, obat-obatan, dan garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya itu akan melewati tubulus kolektivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Yang kedua yaitu organ ekskresi lainnya. Kita akan membahas tentang kulit. Kulit terbagi antara dua lapisan, yaitu yang atas epidermis dan yang bawah adalah dermis. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air, garam-garam mineral. Keringat dihasilkan ketika kapiler darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Darah akan melewati lapisan bawah kulit. Sebagian air dan garam-garam mineral akan difusi menuju kelenjar keringat, kemudian akan dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian dilepaskan keluar dari tubuh. Dan ekskresi yang keempat yaitu hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Seperti yang pernah dibahas pada sistem pencernaan, zat empedu membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau menggumpalkan lemak agar mudah dicerna. Contoh-contoh penyakit pada sistem ekskresi yaitu yang pertama nefritis atau radang ginjal. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron
atau terutama pada bagian glomerulus, menyebabkan bakteri Streptococcus, menyebabkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, dan adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi akan terganggu. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal ini adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis atau rongga ginjal. Batu ginjal terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium. Penyebabnya yaitu kurang minum, terlalu banyak konsumsi garam, dan menahan kencing. Dan efek sampingnya yaitu batu ginjal akan menyumbat saluran kencing. Yang ketiga yaitu albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Lalu yang keempat ada hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin. Penyebabnya yaitu gesekan dengan batu ginjal, infeksi saluran kemih karena sering menahan air kencing. Yang kelima, ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan karena tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh. Efeknya yaitu penderita akan sering buang air kecil terus-menerus. Penyakit selanjutnya yaitu pada paru-paru. Yang pertama yaitu ada asma. Asma itu adalah penyempitan saluran pernafasan utama pada paru-paru sehingga penderita mengalami sesak nafas. Penyebabnya yaitu ada alergi terhadap benda asing, infeksi saluran pernafasan, dan pada cuaca dingin. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Kondisinya yaitu penderita mengalami batuk darah. Penyebabnya yaitu ada bakteri yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus itu terdapat bintil-bintil. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu adalah peradangan alveolus dan bronkiolus. Oksigen susah masuk karena alveolus dipenuhi cairan. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Ada yang keempat yaitu emfisema, yaitu volume paru-paru lebih besar dibanding dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan itu dari paru-paru terperangkap di dalamnya dan lebih sedikit oksigen yang diserap ke dalam darah. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus, saluran yang membawa udara menuju paru-paru itu dan menyebabkan infeksi kuman, bakteri atau virus, asap rokok, dan debu pada udara. Nah, penyakit ekresi yang selanjutnya adalah dari hati. Yang pertama yaitu penyakit kuning. Kondisi penyakit kuning ini yaitu ditandai dengan menguningnya kulit sklera atau bagian-bagian putih dari mata, serta membran mukosa, hidung, dan mulut. Penyebabnya yaitu penumpukan bilirubin di dalam darah karena bilirubin itu terhambat masuk ke hati atau saluran empedu, sehingga terjadi penyakit kuning. Nah, penyakit yang selanjutnya ada batu empedu. Batu empedu adalah batuan kecil yang berasal dari kolesterol dan terbentuk di saluran empedu manusia. Penyebabnya itu adanya pengendapan kolesterol pada saluran empedu sehingga terjadi penyumbatan pada saluran empedu. Yang ketiga ada sirosis hati. Nah, ini timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel pada hati. Penyebabnya adalah seperti minum minuman alkohol, keracunan obat, dan infeksi bakteri. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada dari kulit.
Yang pertama ada eksim atau dermatitis. Nah, penyakit kulit ini ditandai dengan kulit yang mengering, kemerahan, dan gatal bersisik. Penyebabnya adalah ketidakmampuan kulit dalam mengatasi perbaikan kulit yang menyebabkan kuman dan bakteri mudah masuk ke dalam kulit. Yang kedua ada jerawat. Nah, jerawat ini gangguan kronis pada kelenjar keringat yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh, contohnya pada wajah, leher, punggung, dada, dan lain sebagainya. Nah, penyebab jerawat ini adalah pada bakteri Propionobacterium, aknes, perubahan hormon, dan lain sebagainya. Penyebab jerawat adalah bakteri Propionobacterium aknes dan perubahan hormon. Yang ketiga ada kudis atau skabies. Nah, kudis ini adalah ruam kulit yang sangat gatal dan dapat menimbulkan keropeng. Penyebabnya itu adalah infeksi, caplak, atau tungau. Nah, ada yang keempat yaitu biang keringat. Biang keringat itu adalah ruam kecil berwarna merah dan menonjol, berwarna yang terasa gatal, serta bisa menyebabkan sensasi perih pada kulit. Penyebabnya itu adalah kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.